Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimas Sada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kedua ya, Crypto Self Custody, tutorial menyimpan aset kripto teman-teman secara aman. Jadi nothing I say in this video is financial advice. Ini adalah bentuk analisa internal dan ya kita nggak di-endorse ya dengan berbagai platform yang akan kita sebutkan. Pertama, di bagian ini kita akan menjelaskan mengenai berbagai wallet atau dompet kripto yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman ingin melakukan yang namanya proses self custody atau menyimpan aset kripto teman-teman secara mandiri tanpa adanya bantuan pihak ketiga. Jadi ketika teman-teman melakukan self custody itu aset 100% benar-benar milik teman-teman. Seakan-akan Bitcoin ini ada di genggaman teman-teman sendiri meskipun itu disimpan di dalam blockchain. Tapi teman-teman yang pegang kuncinya untuk membuka jaringan blockchain itu. Tapi ingat ya, teman-teman kalau pegang kuncinya jangan sampai kuncinya jatuh di jalan. Jangan sampai kuncinya diambil orang lain. Oke, itulah mengapa self custody pun juga memiliki risiko tersendiri ya teman-teman. Ini ada beberapa jenis wallet yang mana teman-teman bisa gunakan untuk self custody. Pertama itu adalah hot wallet, kedua cold wallet, ketiga multisig wallet, dan keempat adalah smart contract wallet. Apa aja tuh maksudnya? Oke, pertama kita jelaskan dulu mengenai hot wallet ya. Ilustrasinya hot wallet. Jadi wallet yang panas ya, wallet yang gambarnya api. Hot wallet itu adalah jenis crypto wallet yang terhubung dengan internet. Ini disebut sebagai hot atau panas karena dia terhubung dengan internet. Teman-teman tahu sendiri ya. Tanpa adanya internet ya, kalau internetnya mati nggak mungkin bisa ada yang namanya risiko cyber attack ya atau cyber hack. Jadi sesuatu itu bisa dihack itu kalau terhubung atau terkoneksi dengan internet. Ini disebut sebagai hot wallet karena ini yang memiliki risiko paling tinggi. Jadi tingkat keamanannya yaitu jauh lebih mungkin ya terpapar risiko dibandingkan dengan cold wallet ya. Yang nanti akan kita bahas. Pro dan kontranya hot wallet ya. Pro-nya ini dia mudah digunakan ya. Teman-teman tinggal buka laptop, extension di web, dan teman-teman bisa langsung bertransaksi. Apalagi kalau teman-teman ini penggiat DeFi, Decentralized Finance, atau penggiat trading NFT, trading meme coin, etc. Tapi kontranya dia sangat rentan terhadap hacking, malware, dan juga phishing. Ya, jadi ada berbagai ya kegiatan social engineering yang mana itu led tuh ya teman-teman terjebak untuk menyerahkan ya, private key teman-teman dan ya atau bisa kena virus ya, kena malware dan teman-teman boom ya. Misalkan nih contohnya. Ini ada hot walletnya di sini. Ada Phantom wallet, ada MetaMask wallet. Terus tiba-tiba teman saya colokin nih flash disknya. Oke. Ternyata flash disknya kena virus. Ya, laptop ini terkompromis dan wallet saya terkompromis dan ya saya bisa kehilangan nih duit saya di sini. Atau misalkan nih ada email yang bilang kamu menang undian Kalimas Sada. Oke, klik link ini dan konekkan wallet kamu. Terus tiba-tiba ketika saya konek wallet saya akan terdrain dan duit saya hilang. Itulah mengapa teman-teman hot wallet mudah, easy to use, tapi dia juga sangat rentan terhadap yang namanya hacking. Jadi teman-teman harus memahami kalau pakai hot wallet jumlahnya jangan banyak-banyak ya. Hanya khusus untuk transaksi aja. Jangan semua di self custody di hot wallet. Ini adalah jenis-jenis hot wallet ya, contohnya MetaMask ya, Phantom juga masuk di sini. Oke, kemudian OneInch wallet, Coinbase wallet dan lain sebagainya. Anything connected to the internet yang mana easy to access, easy to use, itu juga easy to hack, easy to lose money di situ ya. Dan not only you ya, bahkan bilioner seperti Mark Cuban ini pernah kehilangan hampir $1 juta ya, sekitar 11 miliar di kripto karena dia kena hack MetaMask walletnya. Oke, dan beliau ini kehilangan Ethereum, USDC dan juga Matic serta berbagai aset kripto lain. Ini data dari CryptoSlate ya. Bahkan sang bilioner Mark Cuban itu juga pernah kehilangan duit ya ketika dia menggunakan MetaMask ya. Bayangkan seorang bilioner kekompromis atau dia ngeklik link yang salah dan boom ya asetnya hilang. Itu yang saya bilang ya, self custody ini juga memiliki risiko sendiri. Kamu nggak titip di Indodax, nggak titip di Pintu, nggak titip di toko kripto, tapi kamu pegang kuncinya sendiri. Oke, sini kuncinya buat saya ya, tapi kuncinya jatuh terus diambil orang lain, terus orang lain buka brankasnya dan duitnya diambil ya. Jadi harus sangat hati-hati. Dan kemudian cold wallet itu adalah jenis wallet kripto yang tidak terhubung dengan internet. Jadi hot, panas ya. Tapi kalau cold ini dingin ya. Dia nggak terhubung dengan internet sama sekali. Pro dan kontranya apa? Ya pronya
private key-nya tetap offline, jadi lebih aman dari serangan cyber. Tapi ya kontranya teman-teman butuh device yang lain. Ya teman-teman butuh laptop yang lain yang nggak terhubung dengan internet, atau teman-teman butuh HP yang lain yang tidak terhubung dengan internet. Jadi lebih ribet. Ya, kamu harus buka laptop yang lain terus nyalain internet, dan ya teman-teman harus pakai cold wallet-nya. Ya, jadi saya memberikan saran teman-teman kalau misalkan gini, saya mau nyimpen Bitcoin buat anak saya, buat cucu saya nanti. Ya teman-teman investasi lah, beli satu laptop yang benar-benar nggak dipakai, nggak connected to internet, dan itu buat teman-teman install cold wallet-nya. Ya nanti akan kita ajari ya cara pakainya. Kemudian jangan connect dengan internet, ya kemudian forgot wifi setelah pakai, dan ya matikan laptopnya, device-nya dimatikan terus dan dicabut ya dari cold wallet-nya. Itu protokol yang saya pribadi gunakan ya untuk mengamankan ya aset cryptocurrency yang saya miliki. Ada berbagai jenis wallet yang nanti akan saya praktekkan. Ya, ada SafePol S1, ini connected to phone, ya langsung bisa dipakai di handphone. Kemudian SafePol X1 dan juga SafePol S1 Pro. Ya, ini contohnya. Ada juga ya merek yang lain, yaitu adalah Ledger, ada juga Trezor. Oke, nanti akan kita bahas. Ini adalah contohnya. Ini contohnya SafePol. Nah, ini pun perbedaan ya hot wallet dan juga cold wallet. Secara security, ya hot wallet lebih mudah terkena attack. Sementara cold wallet ini lebih tidak ya mudah terkena attack karena dia tidak terekspos dengan internet. Kemudahan digunakan ya, hot wallet easier to use, tapi cold wallet ini jauh lebih complicated. Nah, secara cost hot wallet ini gratis ya teman-teman. Kalau download MetaMask, download Phantom itu tidak dikenai biaya. Tapi kalau beli cold wallet ya biasanya 1 juta ya, 2 juta, ya ada yang 3 juta, 5 juta, etc. Jadi teman-teman harus keluarin biaya tambahan ya. Dan untuk use case dia digunakan untuk regular trading, untuk hot wallet. Tapi kalau cold wallet ini cenderung untuk jangka panjang. Ya ingat saya tadi bilang hot wallet hanya untuk transaksi, cold wallet ini untuk jangka panjang. Nah jadi itu adalah perbedaan dari cold wallet dan juga hot wallet. Nah selanjutnya ada multisig wallet. Apa itu multisig wallet? Multisig wallet merupakan jenis wallet crypto yang membutuhkan beberapa tanda tangan untuk memverifikasi transaksi. Fungsinya adalah meningkatkan keamanan. Jadi kalau teman-teman pakai hot wallet atau cold wallet itu hanya butuh satu verifikasi. Hanya kalian saja yang tanda tangan. Tapi multisig ini membutuhkan beberapa wallet untuk tanda tangan transaksinya. Bahkan walletnya bisa aja wallet yang bukan milik kita. Jadi kalau kita mau aman ya, terus kemudian teman-teman pengen menginvolvekan ya teman kalian atau orang yang kalian percaya, entah itu istri, oke, atau entah itu ayah ibu ya untuk tanda tangan multisig walletnya sebelum teman-teman melakukan transaksi atau menyimpan aset kripto supaya dia lebih aman, itu juga bisa. Contohnya nih, misalkan wah saya terkompromis wallet saya, oke, duit saya mau diambil ya, kuncinya dibuka nih, tapi ternyata butuh 3 untuk membuka wallet tersebut, atau saya bilang istilahnya brankas tersebut, sehingga multisig ini add some layer of protection. Jadi kalau satu kuncinya keambil, dia kalau mau buka brankasnya butuh beberapa kunci yang lain. Dan nanti kita akan praktekkan ya cara menggunakan multisig wallet. Pro dan kontranya apa ya? Pro-nya ya kalau misalkan ya amit-amit private key teman-teman diretas atau seed phrase teman-teman keambil, teman-teman masih memiliki ya wallet lain ya untuk melindungi multisig ini punya transaksi. Tapi ya kontranya kalau 2-3 orangnya itu misalkan ya keretas ya, which is agak impossible. Tapi kalau 2-3 orang ini misalkan ya amit-amit juga meninggal atau pergi, ya ini aset teman-teman bisa hilang selamanya dan teman-teman gak bisa mengakses ya vault-nya atau mengakses safe-nya itu untuk teman-teman bisa melakukan yang namanya transaksi. Dan ini adalah contoh dari multisig, yaitu adalah Gnosis Safe yang nanti ya kita akan praktikkan secara langsung. Dan selanjutnya ya ini ada smart contract wallet. Apa itu smart contract wallet? Ya saya bacakan. Smart contract wallet merupakan jenis kripto yang berbasis kontrak pintar atau smart contract. Jadi bukan hanya sekedar alamat dengan private key, tapi ini ada fitur tambahan seperti keamanan dan manajemen aset ya yang berbeda dengan wallet yang tradisional. Jadi smart contract wallet itu adalah suatu wallet ya untuk kita melakukan self custody yang mana semua ya sistemnya dari hulu sampai ke hilir itu melibatkan jaringan blockchain, melibatkan smart contract involvement. Jadi fee-nya memang lebih mahal, tapi ada layer of security ya, di mana setiap transaksinya itu melibatkan ya smart contract. Dan pro-nya apa?
Ya, kalau teman-teman kehilangan akses, teman-teman bisa memulihkan melalui yang namanya guardian. Jadi ada teman, keluarga ya, atau rekan lain yang bisa ditunjuk sebagai guardian. Ya, ini konsepnya memang sedikit mirip ya dengan multisig. Dan kontranya ya dia lebih mahal karena banyak sekali eksekusi kode di blockchain. Nah ini contoh dari smart contract wallet. Ya, ini ada Argent Wallet. Nanti akan kita praktikkan juga cara menggunakannya. Nah, sampai jumpa di modul ketiga, kita akan langsung masuk praktek.